Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Pada video kali ini, kembali Anda menyaksikan serial kabar Medan Laga, yang merupakan video berisi rangkuman kejadian utama di Medan Laga Ukraina. Mari kita perbarui informasi kita di garis depan. Kabar pertama, kita akan melihat aksi terbaru dari ATGM Javelin. Seperti yang Anda lihat pada video, sebuah APC Rusia sedang menurunkan atau mungkin menaikkan teman-temannya. Namun tiba-tiba rudal Javelin datang menyambar. Seketika pasukan Rusia yang ada di APC itu berhamburan, dan bisa dipastikan APC itu lumpuh total terkena hantaman Javelin. Tapi banyak yang menyatakan bahwa klip ini adalah klip lama yang terjadi pada tahun 2022. Kabar berikutnya, kita akan melihat akurasi presisi dari amunisi biasa pasukan artileri Ukraina. Seperti yang Anda lihat, bagaimana sebuah drone intai Ukraina merekam momen bagaimana pasukan artileri mereka berhasil menghancurkan SPH-2S9 Nona beserta truk logistiknya. Kemudian terlihat ledakannya spektakuler, terjadi akibat dari akumulasi amunisi yang sepertinya meledak secara bersamaan. Kabar berikutnya, kita akan melihat bagaimana drone FPV modifikasi Ukraina pembawa granat anti-tank melakukan aksinya untuk menetralkan sebuah tank T-72 Rusia. Seperti yang Anda lihat, bagaimana drone FPV Ukraina ini bermanuver mencari titik terlemah T-72 Ukraina untuk dihantam. Kemudian, kubah tank terlihat menjadi titik hantaman yang dipilih, dan terlihat sedikit asap keluar dari bagian atas tank. Api kecil terlihat. Kemudian, video terpotong dan memperlihatkan tank T-72B Rusia itu sudah gosong akibat terbakar. Berita berikutnya datang dari pihak Rusia, dan di sini kita akan menyaksikan salah satu kecanggihan dari tank paling canggih Rusia di medan laga, yaitu T-90M. Seperti yang Anda lihat, video ini menunjukkan bagaimana sebuah tank T-90 Rusia menembak targetnya dari jarak 5 km menggunakan ATGM, di mana rudal ATGM-nya, dalam hal ini Invar ATGM, diluncurkan dari barel T-90 alias dari moncongnya. Terlihat pada video, target yang teridentifikasi sebagai APC atau mungkin kendaraan taktis terhantam dengan sangat telak oleh Invar ATGM T-90. Luar biasa bukan? Berita berikutnya datang dari drone kamikaze Zala Lancet yang kembali bertemu sahabat karibnya asal Amerika, yaitu M777. Entah berapa banyak stok M777 Ukraina, namun Anda para fansboy Rusia pasti tak akan pernah bosan dengan pertemuan kedua pemain utama di garis depan ini. Berdasarkan data dari para pengamat perang independen, Ukraina diperkirakan memiliki sekitar 170 unit M777. Mungkin itulah yang menyebabkan M777 ini seakan tidak habis. Namun bisa jadi, Ukraina dipasok lebih banyak daripada angka-angka publik yang tersedia. Karena ini Amerika, negara yang penuh dengan operasi tak terpublikasi. Pada video ini, Batalion Kaskar kembali menunjukkan bagaimana mereka menggunakan Lancet untuk menetralkan M777. Terlihat M777 Ukraina itu beberapa kali memuntahkan mortir-mortirnya. Kemudian, Lancet datang menghantam sisi depan bagian bawah moncong M777 itu. Memang terlihat tidak menghancurkan M777 itu secara total, namun bisa dipastikan, komponen-komponen dari pengoperasian M777 itu mengalami kerusakan, sehingga membuatnya tidak bisa dioperasikan lagi. Dan kemungkinan, jika memang akan diperbaiki, akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya. Kabar berikutnya, kembali kita akan menyaksikan aksi dari drone kamikaze paling battle-proven Rusia, yaitu Zala Lancet. Seperti yang Anda lihat pada video, sebuah truk bahan bakar Ukraina yang baru sampai dari markasnya berhenti di sebuah lokasi di dekat garis depan di wilayah Donetsk. Namun, pasukan sabotase Rusia yang maju jauh dari garis depan pertempuran sambil membawa uang saku berupa drone intai dan drone kamikaze Lancet
memutuskan untuk mengeliminasi truk bahan bakar itu menggunakan lancet. Dan hasilnya, hantaman akurat dari Zala lancet membuat truk bahan bakar itu meledak. Karena ini truk bahan bakar, maka pola kebakarannya pun sangat khas, yaitu asap hitam dan api yang seperti banjir, karena bahan bakar yang tumpah kemana-mana. Kabar berikutnya, apa Anda kira hanya Ukraina saja yang mempunyai drone FPV modifikasi pembawa granat ataupun mortir? Jawabannya tidak. Pihak Rusia pun kini mempunyai drone modifikasi FPV mereka sendiri dengan hulu ledak yang mereka katakan seberat 2,5 kg. Apakah benar seberat itu? Mari kita lihat saja ledakannya. Seperti pada video, drone intai mendeteksi aktivitas pasukan Ukraina di dalam sebuah bangunan. Maka, drone FPV Rusia pun dikerahkan untuk mengeliminasi pasukan Ukraina di gedung itu. Terlihat pada video, pasukan Ukraina berlarian. Sepertinya mereka melihat dan mendengar ada drone yang mendekat. Kemudian, sang operator FPV Rusia memutuskan untuk memasukkan drone itu ke dalam gedung. Dan hasilnya, ledakan yang cukup besar pun terjadi. Dengan efek ledakan yang lumayan besar seperti itu, sepertinya hulu ledak seberat 2,5 kg itu benar adanya. Tidak jelas apakah drone ini berhasil mengeliminasi pasukan Ukraina atau tidak. Tapi pihak Rusia menyatakan drone-drone FPV semacam ini sudah berdatangan di garis depan guna mensuplai pasukan Rusia di garis depan agar bertempur lebih efektif. Dan itulah rangkuman kejadian utama kabar Medan Laga edisi Kamis 30 Maret 2023 bagian kedua. Berikan komentar Anda.